الباب والمولى عليه العطية يعطي جميع الأمل حاشا جزيل العطاء نرجى والأيدي خلية سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يصحابنا للبرية شمال جوده مثل بنطلب الله حليم منه إليه شكيا يصلح جميع العمل عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها شفاء للعلل نمشي على منهجي تقوى مع صدق نية في ساعة فكم من بطل نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية وكل عارف وصل بلعنا ربي فاسكنا الجنان العليا ندخل كما من دخل ومن عذلنا وحاربنا عسى له بليا يصيب عقله خبل عليش تعذل ونحن في الطريق السوية ما كنت نعرف حيل ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخبية وعندنا له محل حبيبنا لتعاكس جاس منه باتية أطواته فوق الأمل وإن قد عصينا وقارفنا زلل والخطية هو للخطا والزلل والفين صلوا على المختار خير البرية مثوع رجوده همل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa aqsam, pembagian daripada al-hadis. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Kemudian juga kali ini kita bahas tentang pembagian hadis juga. Hadis dibagi kepada beberapa pembagian, dan itu dilihat dari beberapa sisi, ya. Dari sisi status kekuatannya kemarin kita bahas, ya, yaitu sahih, hasan atau dhaif.
dari segi matan hadis, al-matan. Dari sisi matan hadis itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Apa aja? Yang pertama ada hadis marfu'. Yang kedua ada hadis mauquf. Ada yang ketiga hadis maqtu'. Jelas? Terlepas sanadnya itu sahih, hasan, dhaif atau apapun. Ya. Sebab yang kita bicarakan pembagiannya dari segi matan al-hadis. Ada 3 bagian. Yang pertama marfu', yang kedua mauquf, yang ketiga saya bilang maqtu'. Jelas? Apa itu hadis marfu'? Apa itu hadis mauquf? Ada itu hadis maqtu'. Yang pertama adalah al-marfu'. Al-marfu' huwa alladhi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qaul wal fi'l wa bit-taqrir. Nah, segala sesuatu, segala hadis yang dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dinamakan sebagai haditsun marfu'. Baik itu ucapan, perbuatan, restu atau lain sebagainya. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi dinamakan haditsun marfu'. Matannya, ya, matan hadits yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan marfu'. Jelas? Ada lagi mauquf. Apa itu? Segala yang dinisbahkan kepada para sahabat, ucapan, perbuatan, taqrir atau lain sebagainya, itu dinamakan haditsun mauquf. Ya, contohnya, ya, ucapannya Ali bin Abi Thalib sebagai contoh. Kalau Ali bin Abi Thalib kata wa kata, itu dinamakan hadisnya apa? Haditsun mauquf. Ya. Haditsun mauquf. Kenapa? Bukan ucapan Nabi, ini ucapannya para sahabat yang dalam hal ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ucapan Sayyidina Umar, ucapan Sayyidina Utsman atau ucapan Sayyidina Abu Bakar, yaitu dinamakan hadis mauquf. Ya, dan seterusnya. Ada lagi hadis maqtu'. Apa itu hadis maqtu'? Itu adalah yang dinisbahkan kepada para tabi'in atau generasi selanjutnya. Jelas? Ya, enggak dinamakan marfu', enggak dinamakan mauquf, tapi dinamakan maqtu'. Seperti apa namanya? Seperti ucapannya sering kita dapetin, qala mujahidun, qala muqatilun, qala malikun. Ada tabi'in. Nah, ucapan-ucapan mereka itu dinamakan haditsun maqtu'. Faham? Ini pembagian ini perlu kita ketahui. Sering kita akan dapati, ya, mustalahat, istilah-istilah, ya, ungkapan-ungkapan yang digunakan seperti ini. Ya. Waqad ruwiya marfu'an. Telah diriwayatkan marfu'an. Apa maksudnya? Berarti ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau restunya Nabi. Jelas? Waqad ruwiya mauqufan ala Umar. Telah diriwayatkan mauqufan, suatu hadis. Tapi bukan ucapan Nabi. Ucapan sahabat ala Umar, mauqufan ala Umar. Contoh seperti itu. Ya. Qala mujahidun, qala muqatilun. Nah, itu namanya haditsun maqtu'. Paham? Nah, ini perlu kita ketahui ungkapan-ungkapan yang semacam ini, mustalahat semacam ini akan sering kita dapetin di dalam suatu hadis atau di dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Sekarang kita jelaskan lebih detail lagi. Al-haditsul marfu' huwa alladhi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin awil fi'l, min al-qaul awil fi'l awil taqrir. Setiap apa yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan atau restu, itu dinamakan haditsun marfu'.
Kenapa sih dinamakan haditsun marfu? Ya, sebab irtifa rutbatihi bi idafati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bernisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan marfu. Marfu itu tinggi, martabatnya tinggi di sisi Allah. Ya. Terlepas dari sanadnya itu sahih, hasan atau dhaif, atau ada cacat atau apa, kita nggak bicara dari segi sanadnya. Tapi kita bicara dari segi matan. Setiap hadis yang diriwayatkan ya dinisbahkan kepada Nabi, maka itu hadis marfu. Terlepas dia sahih atau bukan. Kita nggak bicara dari segi sanad, kita bicara dari segi jenis matannya adalah matan marfu. Jelas. Nah, kalau ada seorang sahabat mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Nah, ini dinamakan haditsun marfu. Demikian halnya para tabi'in atau tabi'in atau generasi selanjutnya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fu'ila bi hadratin Nabi kadza wa kadza. Ya, maka kandungan itu, matan itu dinamakan matan marfu, haditsun marfu. Jelas? Nah, dari sini kita bisa fahamin bahwasanya hadis marfu nggak ada sangkut paut dengan status sanadnya, dengan kondisi sanad hadisnya. Kita bicara di sini adalah matan. Setiap hadis yang dinisbahkan kepada Nabi, maka dia adalah marfu. Terlepas itu sanadnya sahih, hasan atau dhaif, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita udah paham ini, kita juga mesti tahu hadis marfu itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada raf'un tasrihi, ada lagi raf'un hukmi. Apa maksudnya? Ada hadis marfu yang memang sharih, nyata, dinyatakan secara tegas dan jelas oleh sahabat atau periwayat. Seperti sahabat bilang qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan sharih, jelas. Sahabat bilang Nabi bersabda. Gitu. Atau sahabat menyatakan dengan tegas fa'alan nabiyyu kadza wa kadza, Nabi melakukan ini dan itu. Itu udah jelas. Pernyataan sahabat bahwasanya perbuatan ini perbuatan Nabi. Hadza raf'un sharih. Jelas. Ya. Faham? Ada lagi raf'un hukmi. Ya. Dihukumkan atau divonis sebagai hadis marfu sekalipun sahabat tidak menyatakan demikian. Apa itu? Ya. Dia tidak dinyatakan secara jelas oleh sahabat ini ucapan Nabi. Ya. Tetapi dari kandungan yang disampaikan, ya, ini mustahil, ya, seorang yang bukan Nabi ngucapin ini. Ya. Berarti ucapan ini nggak murni dari si sahabat itu. Pasti dia yastagi, mengambil dari sosok Nabi Muhammad, sekalipun dia nggak menyatakan itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ucapan itu dihukumkan sebagai haditsun marfu. Jelas? Dihukumkan sebagai haditsun marfu. Sebagai contoh,
para sahabat misalnya. Berbicara ya tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah itu kan orang biasa mustahil dia tahu. Orang biasa mustahil dia tahu. Pasti ucapan ini ada sumbernya. Faham? Ada sumbernya. Seperti kita akan dapati semacam ini seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang Khawarij. Ya. Beliau ketika di peperangan Siffin atau di peperangan lainnya, beliau suka bilang kepada sahabatnya, cari di medan perang orang yang sifatnya ini dan itu. Kalian akan dapati. Terus beliau bilang, fa inilah akdzib wala ukadzab. Saya tidak berdusta dan saya juga tidak dibohongi. Kalian akan dapati itu. Mereka cari betul. Ciri-cirinya sesuai yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu didapatin, Sayyidina Ali bilang, Allahu Akbar. Semacam ini, ya, mustahil manusia biasa yang tidak mendapat wahyu dari Allah akan mengatakan demikian. Tahu dari mana dia? Faham? Melainkan pasti ada sumbernya. Sumbernya apa? Seakan-akan Ali bin Abi Thalib itu pernah diberitakan oleh Rasulullah, nanti akan terjadi peperangan ini dan itu, dan di dalam medan perang kau akan dapati ini dan itu. Makanya dia sendiri bilang, la akdzib, saya enggak berdusta, wala ukadzab, dan saya juga enggak dibohongi. Dan benar didapat. Nah, ucapan Ali semacam ini, ya, ucapan Ali bin Abi Thalib semacam ini, sekalipun enggak dinisbahkan oleh beliau kepada Rasulullah SAW, tapi misal hadza fi hukm rafa', bisa dinyatakan sebagai hadithun marfu, sebab seorang sahabi nggak akan menyatakan demikian kecuali pasti ada sumbernya, jelas. Nah, raf'un hukmi, ya, apa ta'rifnya? Di sini akan disebut, ya, wa huwa alladhi lam yudhifu sahabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dinisbahkan oleh seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walam ya'khudh 'an al-Israiliyat walam yakun min qibal al-ijtihad. Wala lahu ta'alluq bi bayan al-lughah aw syarhin gharib. Adalah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para sahabat atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, ya, di mana ini tidak diambil daripada Israiliyat, terus nggak ada peluang untuk berijtihad, terus juga nggak ada sangkut paut sebagai penjelasan hadis, ya, maka ucapan-ucapan sahabat semacam ini, ya, bisa dinyatakan sebagai rafa'. Sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Mereka berbicara tentang sejarah umat yang terdahulu. Sejarah umat yang terdahulu. Para sahabat berbicara tentang sejarah umat yang terdahulu. Ini pembicaraan mereka tentang sejarah umat yang terdahulu, ya. Orang Arab buta huruf, mereka nggak tahu itu, ya. Terus nggak ada di sini peluang untuk berijtihad, sebab berita beda dengan fatwa. Fatwa itu ijtihad, tapi ini berita tentang umat yang terdahulu, ya. Dari mana mereka bisa tahu itu kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Nah, terus juga contohnya lagi apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang apa? Tentang peperangan, tentang fitnah dan keadaan-keadaan yang terjadi ila yaumil qiyamah. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Paham? Nah, ini kan berita, bukan fatwa, bukan hukum, berita. Ya, berita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nggak ada peluang untuk berijtihad. Jelas. Dan nggak bisa perkara ini diambil dari Israiliyat. Israiliyat nggak berbicara tentang itu. Paham? Israiliyat tidak berbicara tentang itu. Dari mana sumbernya sahabat bisa tahu masa depan? Ya, mereka manusia biasa, nggak dapat wahyu dari Allah. Nah, dari sini ulama mengatakan pastinya mereka ngambil sumber dari Rasulullah SAW, satu-satunya sumber utama mereka. Sehingga ucapan-ucapan yang semacam ini yang diucapkan oleh para sahabat, sekalipun mereka tidak menisbahkannya kepada Nabi, tapi bisa diambil kesimpulan bahwasanya ucapan ini nggak mungkin datang murni dari mereka, pasti ada sumbernya, dan sumber utama mereka satu-satunya adalah Rasulullah SAW. Maka ucapan ini dikatakan sebagai marfu'un hukmi, hadis marfu yang dihukumkan sebagai hadis marfu. Faham? Sebagai contoh yang lain, ya, itu kan ucapan. Perbuatan juga demikian. Perbuatan juga demikian. Terkadang sahabat melakukan sesuatu, ya, maka perbuatan ini ketika sekalipun dia nggak bilang ini perbuatan Nabi, tetapi, ya, tidak ada majalil ijtihad. Seperti apa tahu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebagai contoh. Beliau sholat di depan murid-muridnya. Setelah beliau sholat, beliau bilang sama murid-muridnya, wallah, demi Allah, sholat yang aku lakukan ini, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dia nggak bilang Nabi sholatnya begini dan begitu. Dia nggak bilang begitu. Ya, tetapi ya, dia melakukan sholat dan dia bilang, ya, ana orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Ucapan ini dan perilaku ini seakan-akan, ya, seakan-akan dia bilang Nabi sholatnya kayak gini loh. Dulu Nabi begini sholatnya. Jadi seakan-akan ini perbuatan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Ini juga dinamakan dengan raf'un hukmi al-fi'li. Ya, perbuatan yang juga masuk di dalam kategori raf'un hukmi sekalipun tidak dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jelas. Demikian juga ada raf'un tagriri, dinamakan juga sebagai hadis marfu', tapi dari segi restu. Contoh, kalau kemarin kan ada satu hadis, ya, Nabi nggak melakukan sesuatu itu, tetapi dilakukan di depan Nabi Muhammad dan Nabi merestuinya. Contoh seperti hadisnya Sayyidina Khalid bin Walid ketika makan dhab. Ya, ketika memakan dhab. Nabi, ya, nggak makan dhab. Hanya Khalid bin Walid makan depannya Nabi. Dan Nabi merestuinya, nggak bilang ini haram. Sekalipun Nabi nggak memakannya, tapi dimakan di depan Nabi, Nabi tidak melarangnya. Ini namanya tagrir, iya kan? Cuman nabinya ada, itu jelas-jelas sudah. Nabi SAW ada di situ. Nah sekarang nabinya nggak ada, tapi juga direstui oleh Rasulullah SAW. Bagaimana?
Seperti yang dinyatakan oleh para sahabat. Ya, sahabat bilang, ini kita nih para sahabat di masanya Nabi melakukan satu perkara dan nggak ada larangan. Lihat, ketika mereka menyatakan itu, mereka nggak bilang mereka lakukan itu di depannya Nabi, iya kan? Tapi mereka bilang kita bikin ini di masanya Nabi, tapi nggak dilarang oleh Rasulullah. Rasul tahu itu. Seperti contoh, ya. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bilang, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan al-azl. Dan masa itu Al-Qur'an turun. Dan tidak ada larangan dari Al-Qur'an. Maka ucapan ini ya seakan-akan ya restu dari Rasulullah SAW. Faham nggak? Jabir bilang kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan al-azl. Tahu artinya azl? Al-azl itu ya metode yang dilakukan oleh orang-orang masa dulu untuk menunda kehamilan. Menunda kehamilan, kalau kita mungkin bahasanya KB ya. Itu metode yang dulu orang-orang lakukan untuk menunda kehamilan. Apa maksudnya? Maksudnya itu mereka dulu ketika melakukan hubungan dengan istri mereka di ranjang dan gak mau hamil, begitu mendekati keluarnya sperma, mereka cabut sehingga keluarnya di luar. Itu namanya azl. Itu namanya al-azl. Jabir bin Abdullah bilang, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kita melakukan al-azl. Dan Al-Quran masa itu masih dalam keadaan terus turun kepada Rasulullah dan gak ada larangan. Itu kan ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi. Ya, Nabinya juga saat itu gak menyaksikan. Tetapi apa yang dinyatakan oleh para sahabat ini ketika mereka bilang kita bikin itu, Nabi gak ngelarang. Ya, itu kan sebenarnya hukum raf'i bisa dinyatakan sebagai pernyataan ini sebagai restu dari Rasulullah SAW secara tidak langsung. Faham? Kalau memang itu adalah perkara terlarang saat turunnya Al-Quran masa Nabi masih hidup, pasti akan dilarang sampai kepada Nabi perkara itu dan akan dilarang. Tapi nggak dilarang. Maka ucapan semacam ini dihukumkan sebagai raf'un hukmi. Jelas. Terus juga seperti ucapan para sahabat, ya umirna kada wa nuhina kada. Kami dulu diperintahkan begini, ya, dan kami dulu dilarang untuk melakukan ini. Gak disebut nabinya di situ kan? Tapi siapa yang punya hak untuk memerintah dan melarang kalau bukan Nabi SAW? Maka ucapan para sahabat yang semacam ini juga dinamakan sebagai hadithun marfu'. Jelas? Faham? Terus ucapan mereka juga minas sunnati kada, termaksud dari sunnah seperti ini, perkara ini dan itu. Ya. Itu juga masuk dalam kategori hukmur rafa'. Wa hakadha. Ini adalah hadithun marfu'. Saya rasa sampai di sini jelas. Ya. Nah. Ada lagi hadithun mauquf. Itu yang murni ucapan dan perbuatan para sahabat, enggak ada sangkut pautnya dengan Rasulullah SAW. Sama sekali. Ya. Seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan ini dan itu. Umar bin Khattab mengucapkan ini dan itu. Berkata Umar kepada Abu Bakar. Ya, itu namanya hadithun mauquf, ucapannya para sahabat. Jelas. Kisahnya para sahabat itu juga dinamakan hadithun mauquf. Ya. Enggak ada sangkut pautnya mana Nabi.
apa yang mereka lakukan seperti Sayyidina Abdullah bin Umar misalnya, ya. Autar bin Umar ala dabah fi safar. Ibn Umar melakukan sholat witir di atas kendaraannya ketika melakukan perjalanan. Nah ini kan hadis mauquf murni, nggak ada sangkut pautnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis mauquf. Terlepas itu sanadnya sahih, dhaif atau hasan, kita nggak bicara dari segi sanad, kita bicara dari segi jenis matanya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, ya, adalah hadis maqtu', ucapannya para tabi'in. Paham? Ucapan para tabi'in. Berkata, ya, Mujahid, Muqatil, Ikrimah, ya, atau lain sebagainya. Atau generasi setelah tabi'in, yaitu para tabi'in, ya. Berkata Al-Imam Malik, berkata Al-Imam Abu Hanifah, qala Syafi'i, ya, dan seterusnya. Nah ini namanya haditsun maqtu', ya, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh mereka generasi setelah para sahabat. Paham? Sampai di sini jelas kira-kira? Ada yang mau bertanya? Kenapa? Enggak. Dia secara kasat mata ucapan sahabat betul atau perbuatan sahabat. Tetapi ketika dilihat kandungannya, ini sahabat nggak mungkin melakukan atau menyatakan itu, ya, dari dirinya sendiri, melainkan ada sumbernya. Dan sumber utama satu-satunya para sahabat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kasus ini apa yang disampaikan itu dihukumkan, ya, dimasukkan, dikelompokkan di dalam haditsun marfu'. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Gimana? Oh iyalah, pastinya. Sebab kan kalau rafa tasrih, sahabat yang nyatakan ini Nabi ngomong. Kalau hukmi masih ada ihtimal. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Kenapa? Enggak. Maqtu', ucapan para tabi'in, tidak. Berbeda halnya dengan sahabat, ya. Kelasnya mereka, kelasnya tabi'in, bukan kelasnya para sahabat. Kalau kelasnya para sahabat, sumber utamanya mereka Rasulullah SAW. Berbeda dengan tabi'in. Tabi'in, sumber utama mereka bukan hanya Nabi, bisa jadi para sahabat. Udah ada apa sih namanya, perantara lagi. Sahabat juga nggak sepenuhnya apa namanya menyatakan itu dari Nabi, bisa jadi dari dirinya sendiri. Paham nggak? Karena itu apa yang dinyatakan oleh para tabi'in belum tentu jadi rafa. Jelas? Ada lagi yang mau ditanya? Selanjutnya hatta ucapan sekarang. Ya. Hukmul marfu' lanjutnya. Iya. Terus lanjut.
Ya. Terus, aiwa, hukmun marfu'un mursal. Itu titiknya di situ. Ya, nggak sepenuhnya marfu'. Nanti ada di dalam pelajaran kita di sini ada haditsul mursal. Apa itu haditsul mursal? Hadis yang diucapkan oleh para tabi'in. Mereka bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi tanda tanya besar. Kok tabi'in bilang qala Rasulullah? Mereka kan nggak ngalamin Nabi. Berarti di sini nih ada satu mata rantai yang putus. Iya kan? Kalau sahabat bilang qala Rasulullah masuk akal. Mereka dengar sendiri dari Nabi Muhammad. Tapi kalau tabi'in, generasi setelah sahabat, bilang qala Rasulullah, ini tanda tanya besar, lo tahu dari mana? Oh, saya dengar dari sahabat. Nah, berarti kan ada mata rantai yang nggak disebut di sini, yang putus. Ya. Di sini kalau memang yang putus seorang sahabat saja, nggak ada masalah. Faham? Sebab semuanya para sahabat udul, terpercaya. Tetapi kan nggak menutup kemungkinan si tabi'in ini mendengar dari tabi'in yang kedua. Tabi'in yang kedua dengar dari tabi'in yang ketiga. Tabi'in yang ketiga baru ini nggak ketahuan. Dia ngedengar dari sahabat baru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan potensi semacam ini ada. Potensi semacam ini ada. Faham? Maka itu hadis mursal itu nggak bisa dikatakan sebagai hadis yang apa namanya sanadnya bersambung dengan alasan bahwasanya setelah tabi'in adalah sahabat dan sahabat semuanya terpercaya. Nggak bisa. Bisa jadi tabi'in ngambil dari tabi'in yang lain yang juga ada tanda tanyanya. Faham? Gitu. Nah, kembali kepada permasalahan ini. Begitu. Kalau memang bisa dipastikan bahwasanya ucapan si tabi'in ini tidak ada majal lirai, tidak ada majal untuk ijtihad. Ya, laisa min gibalil israiliyat. Terus nggak mungkin ini melainkan ucapan semacam ini nggak mungkin diucapkan oleh manusia biasa, melainkan sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita katakan haditsun marfu, tapi dengan catatan marfuun mursal. Ya, nggak sepenuhnya marfu. Sebab nih ada mata rantai yang putus di sini. Itu kalau ucapan para tabi'in. Jelas. Marfu hukmi mursal. Lebih panjang lagi, nggak sekuat apa yang dinyatakan oleh para sahabat. Paham? Dia bisa jadi marfu, cuman lemah banget. Lemah banget. Baik, lanjut. Ada lagi yang mau nanya? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sampai di sini cukup. Ini pembagian hadis dari segi matanya. Ada marfu, ada mauquf, ada maqtu'. Ya. Insyaallah nanti kita akan berbicara dari segi sanad. Ada yang mau nanya lagi? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil-qabul tamam kulli sulaisyan dan batinan. Allah yaghfiru dhunuba wa yastur uyub wa yakshiful kurub wa yajil bil matlub wa yasli syaitan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
قبول تم كل سر إلى حضرة الرسول. الفاتحة.